Gaya hidup sehat, kunci utama mencegah stroke, yang dibawakan oleh Dr. Freddy Sitorus, spesialis saraf dan konsultan neurovaskuler. Berikut kami sampaikan tayangan videonya. Bapak Ibu Saudara sekalian, masih ada 2 acara lagi dalam rangkaian Bulan Keluarga. Yang pertama, Healing Bersama ke Taman Mini yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024. Dan untuk Bapak Ibu ketahui bahwa pendaftaran sudah kami tutup sehingga tidak ada lagi penambahan peserta. Kami mohon maaf apabila terpaksa menolak jika ada yang baru akan mendaftar pada hari ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang akan mengikuti acara ke Taman Mini, yang satu, kita akan berangkat lebih kurang jam 7 pagi dan mohon kerjasamanya sekalian untuk tidak membuat saudara-saudara kita yang lain menunggu karena kita terlambat. Yang kedua, registrasi atau absensi di gereja sudah bisa dilakukan pada jam 6 pagi, sekaligus pembagian snack dan kupon makan siang. Yang ketiga, kami mengharapkan Bapak Ibu sekalian membawa obat-obatan pribadi, topi atau payung, dan jangan lupa membawa tumbler untuk minum minuman tambahan. Panitia juga sih menyiapkan minuman, tetapi mungkin bagi Bapak Ibu yang banyak minum kurang ya. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara sekalian diharapkan untuk menggunakan baju yang bernuansa kuning. Baju apa aja? Boleh kuning. Kalau kita mau pakai kaos yang kita ulang tahun 3 tahun yang lalu ya, 40 tahun, mau digunakan juga boleh. Yang penting ada nuansa kuningnya. Yang keenam, pembagian bis akan kami lakukan berdasarkan kedatangan Bapak Ibu sekalian pada saat melakukan registrasi. Dan tidak diperkenankan untuk pindah-pindah bis yang telah ditentukan oleh panitia. Mungkin karena teman saya di sana saya pengen pindah. Kita tidak, karena itu akan membingungkan panitia dalam pengaturannya. Dan yang terakhir adalah bagi Bapak Ibu yang membawa mobil pribadi, panitia tidak menanggung biaya untuk tiket masuk mobil. Jadi hanya orangnya aja yang ditanggung oleh panitia. Dan yang kedua, acara kedua itu adalah kebaktian syukur HUT GKI Cipinang Elok yang ke-43 sekaligus penutupan Bulan Keluarga yang akan dilakukan di kebaktian umum kedua Minggu 3 November 2024 jam 17 sore. Terima kasih. Warta pemilihan penatua pada akhir Maret 2025, penatua yang akan mengakhiri masa pelayanannya adalah sebagai berikut. Berikut adalah yang telah mengakhiri masa pelayanan 1 periode dan dapat dipilih kembali.
Dan berikut yang telah mengakhiri masa pelayanan selama 2 periode dan tidak dapat dipilih kembali. Sebagai anggota jemaat yang baik, saudara-saudara diharapkan ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan ini, dan proses pemilihan ini berlangsung dari tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan 10 November 2024. Di depan pintu masuk gereja telah tersedia formulir usulan calon penatua masa pelayanan tahun 2025-2028. Saudara-saudara jemaat dapat mengambil dan mengisinya dengan nama-nama yang akan saudara pilih. Jumlahnya bisa sampai dengan 10 nama atau lebih. Dan untuk nama-nama calon penatua masa pelayanan tahun 2025-2028 dapat saudara-saudari lihat pada papan pengumuman yang terdapat di halaman gereja. Dan formulir tersebut dapat dimasukkan ke dalam kotak khusus pemilihan calon penatua yang telah tersedia di pintu masuk gereja. Warta siswa, dana siswa dan natura diakonia, Majelis Jemaat Bidang Kesaksian Pelayanan atau KESPEL akan melaksanakan pembagian dana natura dan dana siswa pada hari Sabtu 2 November 2024 pukul 4 sore sampai dengan selesai bertempat di F9. Demikian warta lisan hari ini, dan warta selengkapnya dapat Bapak Ibu saudara-saudari baca di WhatsApp grup wilayah. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ibadah kita pagi ini dilayani oleh Pendeta Immanuel Kristo dari GKI Gunung Sahari. Majelis yang bertugas ada Penatua Gigi, Penatua Hendrik, Penatua Nini, Penatua Hendrata, dan Penatua Manunggal. Pemandu pujian Saudari Maria dan Saudara Alfian. Pengiring pujian Saudari Irma dan Saudari Alexandrina. Pengisi pujian keluarga dari Bapak Ivan Sitorus. Pendoa Ibu Lili Nalan, multimedia dan sound system Bapak Roni, Saudara Sugeng, dan Penatua Riza. Majelis dan Jemaat GKI Ismail Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, pagi ini kita datang berkumpul untuk menyembah dan bersyukur kepadanya. Marilah kita mulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari PKJ 11, Inilah Hari Minggu.
nyatakan kasih-Nya ke seluruh penjuru dunia. Dengarkanlah panggilan-Nya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Kita memasuki kebaktian dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudari sekalian, sudah selama 1 bulan kita merayakan bulan keluarga. Dan hari ini kita diingatkan bahwa keluarga itu bersama-sama bertumbuh dalam iman, dalam pengharapan dan tentu dalam satu kasih. Seperti yang dicatat dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-18 demikian, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Pertumbuhan itu membutuhkan kemauan dan kesadaran diri yang perlu kita mulai dari setiap anggota keluarga dan harus kita mulai juga tentunya dari diri kita sendiri tanpa terkecuali. Untuk melakukan yang terbaik.
Seperti yang lagu yang barusan kita nyanyikan, mari kita renungkan. Apakah kita sudah berpegang teguh pada iman dan percaya kita kepada Tuhan? Dan apakah kita sudah mengikuti tuntunannya dan berserah kepadanya? Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam lingkup keluarga, apakah selama ini kita bertumbuh bersama? Atau justru lebih banyak kita hanya menuntut pihak lain untuk mengerti kita karena kita menolak untuk berubah? Mari kita merenungkannya dan datang dalam doa pribadi kita kepada Tuhan. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami datang kepadamu mengakui bahwa kami seringkali jauh dari kehendak-Mu ya Tuhan. Seringkali kami tersandung oleh kelemahan dan kesalahan kami. Ampunilah kami atas segala tindakan ataupun sikap yang kurang mencerminkan kasih-Mu ya Bapa. Tolong kami agar kami bisa terus bertumbuh dan berbuah dalam iman, agar hati kami dibentuk menjadi lebih sabar, lebih mengasihi, dan mampu mengampuni, terutama dalam kehidupan kami berkeluarga. Ya Bapa, batu karang kami yang teguh, kuatkan kami untuk selalu berpegang pada iman dan kasih pengorbanan-Mu. Terimalah doa dan pengakuan kami ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Bertumbuh bersama membutuhkan tangan yang kokoh untuk mengangkat yang lemah dan menguatkan yang goyah. Karena itu dengarlah pesan firman dari surat Kolose 3 ayat yang ke-13 demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembira-Mu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitar-Mu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunan
Kita bersyukur dan bersukacita atas pengampunan yang Tuhan berikan, dan Yesus menginginkan kita juga untuk hidup penuh kasih, membantu sesama kita, serta menjaga hati kita agar selalu bersih dan bersinar baginya. Mari kita angkat pujian dari KJ 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang sesamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk semua kebaikan yang Engkau nyatakan bagi kami, hingga kami boleh ada sampai saat ini dengan segala keberadaan kami. Bapa Sorgawi, Tuhan yang penuh kasih, sebentar kami hendak membuka Alkitab untuk kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Dalam keterbatasan kami, maka kami memohon ya Roh Kudus, terangilah akal dan pikiran kami. Mampukanlah kami untuk mengertinya dengan baik, memahaminya dengan benar, dan melakukannya dalam hidup kami. Kami berdoa bagi hamba-Mu
yang Engkau percaya untuk menyampaikan perenungan firman Tuhan pada kesempatan ibadah ini. Berkatilah ya Tuhan. Biarlah dia boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan bahasa yang sederhana, yang jelas untuk dimengerti, yang melaluinya Tuhan menyapa setiap kami. Berfirmanlah dan berkata-katalah, kami siap untuk mendengarkannya dengan baik. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada dua bagian dari pembacaan firman Tuhan pada kesempatan kebaktian ini. Firman Tuhan yang pertama akan diambil dari tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-15 sampai dengan Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ayat 8, dan Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian kata firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, sebagaimana telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Bagian lain Injil Matius pasal 7 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai 21. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Demikian firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita mau membaca, mendengar, menyimpan, lebih lagi melakukan firman-Nya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam banyak kesempatan saya kerap kali ditanya oleh anggota jemaat tentang hal-hal yang tampaknya sederhana, namun sebetulnya tidak mudah. Misal, bagaimana Pak saya bisa mengetahui mana yang datang dari Tuhan dan mana yang datang bukan dari Tuhan? Bagaimana saya bisa mengetahui mana yang dikehendaki Tuhan dan mana yang tidak dikehendaki Tuhan?
Bagaimana saya tahu mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang salah? Kenapa? Karena pada kenyataannya tidak jarang semuanya tampak sama. Bisa jadi semuanya pakai Alkitab yang sama, menggunakan ayat-ayat Alkitab yang sama, berdoa dengan cara yang sama, dan mengaku beriman kepada Yesus yang sama. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengingatkan bagi kita untuk berhati-hati. Kenapa? Karena katanya ada banyak nabi-nabi palsu yang menyamar sebagaimana seekor domba yang manis. Namun buntut-buntutnya malah memangsa, buntut-buntutnya malah melukai dan membuat celaka. Berpenampilan seperti domba padahal sejatinya adalah serigala yang buas. Lalu bagaimana kita tahu, bagaimana kita dapat membedakannya? Bapak Ibu, mengetahui kehendak Tuhan itu gampang susah. Gampang kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan. Tetapi sulit kalau kita tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan. Kalau saya cukup akrab dengan Pendeta Diana, ketika dia bertelepon sekalipun tidak ada di phonebook saya, dari suaranya aja saya kenal. Ini mesti Pendeta Diana. Gitu ya. Kalau saya cukup akrab dengan Pendeta Handri, dia ada di luar dan saya di dalam ruangan, langkah kakinya pun saya hafal. Ya. Kalau saya cukup akrab dengan Jeriel, ketika dia berkirim surat, agak jadul nih Jer, surat-suratan, tulisan tangannya pun saya hafal. Ya. Kalau saya cukup akrab dengan Penatua Hendra, batuk-batuknya pun saya tahu. Kan gitu ya. Jadi mengenal mana yang kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan gampang-gampang susah. Gampang kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan. Tetapi sulit kalau kita tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dari pohonnya saja kita bisa salah. Lalang dengan gandum bisa tumbuh sama-sama. Dua-duanya memper, dua-duanya mirip, dua-duanya sama. Tetapi kemudian yang membedakan adalah buahnya. Dari pohonnya saja kita sulit membedakan. Tapi dari buahnya. Enggak ada kan buah semangka berdaun sirih. Itu cuma kata Bruri. Jadi dari buahnya kita mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi kalau Bapak Ibu mencari tahu bagaimana saya tahu kehendak Tuhan, lihat dari buahnya. Buah yang bagaimana? Galatia pasal 5 menuliskan ada kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri dan seterusnya dan seterusnya. Sekali waktu ketika saya ada di gereja, ada seorang ibu datang kepada saya dan dia mengatakan, "Pak, anak saya sakit cukup lama, dibawa kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Boleh nggak Pak dibawa ke Rengas Dengklok?" "Ada apa di Rengas Dengklok?" "Katanya ada orang pinter." Nggak diapa-apain, cuma dikasih minum air putih dan didoa-doain. Terus saya tanya, "Ibu gimana perasaannya kalau mau pergi ke sana?" "Takut dosa Pak." "Lah takut dosa kok ngajak-ngajak saya?" Takut dosa, makanya saya tanya Bapak. Saya katakan kalau begitu lebih baik tidak usah pergi. "Kenapa Pak? Bukankah Tuhan bisa bekerja dengan banyak cara?" Wow. Ya. Dan Tuhan juga bisa memakai dia toh Pak untuk menyembuhkan anak saya. Ya. Tapi kalau ibu takut dosa, takut salah, ya lebih baik jangan. Kalau yang dari Tuhan pasti yang ada adalah kasih, sukacita, damai sejahtera,
Jadi Tuhan Yesus mengatakan pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dari buahnya lah kita melihat bagaimana aslinya. Dari buahnya kita melihat kediriannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan gampang-gampang percaya hanya karena penampilannya. Bisa jadi penampilannya tampak meyakinkan, terlihat santun dan mengesankan, namun buntut-buntutnya menjerumuskan. Tampaknya seperti domba namun sesungguhnya adalah serigala. Jangan gampang-gampang percaya karena nama besarnya. Jangan gampang-gampang percaya karena popularitasnya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Kristus. Dan yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita lebih mencari Kristus daripada mencari figur. Bagaimana kita mencari ajaran Kristus daripada sibuk mengumpulkan khotbah-khotbah dan pandangan-pandangan banyak orang tentang dogma-dogma yang bisa jadi berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan. Dalam satu ensiklopedia Kristen yang saya baca di tahun 2001 Bapak Ibu ya. Katanya di dunia ini ada sekitar 33.000 denominasi. Dan kalau perkembangannya ajak di tahun 2025 di seluruh dunia ini ada sekitar 55.000 denominasi. Jadi luar biasa ya. Kekristenan itu banyaknya. Nama-nama gerejanya beragam. Gereja Kristus Yesus, Gereja Yesus Kristus, Gereja Kristus Yesus Anak Allah, Gereja Yesus Kristus Sejati, Gereja Yesus Kristus ya. Wow, banyak banget. Makanya kalau Yesus datang bingung mau masuk mana. Masuk GKI. Begitu banyaknya. Orang Kristen kan gak bisa lihat ruko kosong. Gitu. Jadi gereja. Ada begitu banyak denominasi gereja. Jangan kita kemudian sibuk mencari dan mengumpulkan ajaran, mengumpulkan dogma, lalu kemudian bingung sendiri yang benar mana. Jangankan GKI dengan gereja di luar GKI, sama-sama GKI aja bisa beda. Ya kan? Sama-sama GKI bisa nggak sama. Sama-sama pendeta GKI aja beda. Coba pendeta GKI ditanya, ngerokok dosa apa enggak? Ada yang jawab, enggak sih, enggak dosa tapi enggak baik. Ya. GKI itu ya selalu begitu, either or atau neither nor. Enggak ini, enggak itu, ya inu. Jadi jangan sibuk mencari hal-hal yang enggak perlu. Ya. Rasul Paulus sendiri dalam surat pastoralnya kepada jemaat di Kolose mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara, dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus juga mengingatkan jemaat di sana tentang hakikat mereka yang telah menerima Kristus. Untuk tetap berakar di dalam Kristus lebih daripada memperhatikan berbagai-bagai ajaran yang berkembang pada waktu itu. Dan juga pada saat ini. Sejauh ini Paulus bersyukur untuk iman jemaat Kolose terhadap Kristus. Dan Paulus rindu agar jemaat ini bukan hanya kuat dalam iman, tetapi juga bertumbuh dalam iman lewat pekerjaan-pekerjaan baik yang mereka dapat kerjakan, yang mereka lakukan dalam hidup harian yang mereka jalani. Paulus mengendaki agar mereka bertumbuh dalam iman dan bertambah-tambah dalam kasih Tuhan. Iman yang Tuhan anugerahkan itu bagaikan sebuah tanaman dalam sebuah wadah.
Dari biji kecil yang ditanam, disirami, dirawat, terkena sinar matahari, lalu menghadirkan tunas baru yang terus bertumbuh. Jika diberi perawatan yang baik, diberi makanan yang cukup, maka akan tumbuh menjadi tanaman yang semakin tinggi dengan akar yang semakin kuat, batang yang semakin besar dan kokoh, dan kemudian menghasilkan buah. Dan dari buahnya itulah orang-orang di sekitar kita dapat merasakan berkat Tuhan. Merasakan kehadiran kita, bertumbuh dan berbuah dalam iman. Dengan demikian bukan melulu soal ritual, bertumbuh dalam iman bukan melulu soal ibadah, bukan melulu soal doa, bukan melulu soal kewajiban-kewajiban keagamaan, tetapi bertumbuh dan berbuah dalam iman juga adalah soal perbuatan-perbuatan baik yang kita kerjakan dalam hidup beriman yang kita hayati. Bertumbuh dan berbuah dalam iman bukan melulu soal seremonial. Tiap minggu datang ke gereja, 2 kali ke gereja seminggu lebih banyak berkatnya 2 kali. 3 kali ke gereja seminggu lebih banyak berkatnya 3 kali. Bukan cuma itu. Tapi juga soal kehadiran kita di keseharian kita. Bertumbuh dan berbuah di dalam iman juga ditandai dengan hidup yang dipenuhi oleh rasa syukur. Di tiap situasi yang kita jumpai, di tiap pengalaman yang kita jalani, entah itu menyenangkan ataupun memberatkan, entah itu menghadirkan kegembiraan ataupun pergumulan, marilah kita berupaya mewujudkan pertumbuhan iman secara seimbang. Bertumbuh dalam iman bukan cuma tekun berdoa, tekun membaca firman, tidak lalai melakukan kewajiban keagamaan, tetapi juga hadir menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Saya dikasih titipan. Ini masuk masa pemilihan penatua. Nah, itu salah satunya. Beriman dengan sungguh berarti merespon panggilan. Nyambung apa enggak khotbahnya, pokoknya saya udah ngomong. Ya. Bertumbuh dalam iman berarti merespon panggilan yang Tuhan percayakan. Tapi bertumbuh dalam iman adalah menghadirkan diri untuk menjadi berkat secara nyata dalam kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita. Mari saudara kita belajar untuk bertumbuh, belajar untuk berakar, belajar untuk terus menjadi berkat dalam hidup yang kita jalani. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api ku kan menyembahmu.
sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lelah, bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu, ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai menenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai
Marilah bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat akan duduk. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, tetapi juga Tuhan yang menemani kami di tiap pengalaman yang kami jalani. Mampukanlah kami terus bertumbuh dalam iman, percaya kami, tetapi juga menghasilkan buah yang nyata dalam hidup keseharian kami. Jadikanlah kami menjadi pengikut Tuhan yang dewasa di dalam iman dan menghadirkan berkat Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami mau mengingat saudara-saudara kami yang sakit, yang saat ini sedang menjalani perawatan. Kami berdoa buat Bapak Sudarto yang dirawat di HCU. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang menjalani perawatan di rumah. Oma Tina Gunawan, Ibu Surti Niman, Ibu Hidiani, Bapak Sukmawan Hendra, Ibu Pingkan Lantang, Ibu Endang, Ibu Julia Iskandar, Ibu Josephine, Ibu Nursinta Sitompul, Ibu Murnila Sebua, Ibu Surti Niman, Ibu Dian Damayanti, Ibu Baren Sinaga, Ibu Nyoto, Bapak Untung Tobing, Bapak Tony Magani, dan kami berdoa juga untuk Pendeta Emeritus Ferdinand Suleman. Bapa di surga, dalam pertolongan Tuhan, Tuhan memberkati semua upaya pemulihan yang mereka usahakan, sehingga pada waktunya kami boleh menikmati kembali persekutuan dengan mereka dalam keadaan kesehatan yang baik. Kami berdoa untuk kegiatan gereja Tuhan, terkhusus untuk kegiatan di TMII pada Sabtu 2 November mendatang. Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, dan jemaat Tuhan boleh merasakan berkat kasih anugerah dan rahmat Tuhan, kebersamaan dalam komunitas yang Tuhan tumbuhkan sebagai keluarga Allah di tempat ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan. Kami mau mengingat GKI Melur dalam berbagai pergumulan pelayanan dan kebutuhan SDM di sana. Biarlah Tuhan menjawab, Tuhan menyediakan semua kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan, sehingga pelayanan boleh terus berjalan dan berlangsung dengan baik, dan jemaat ini boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pergumulan-pergumulan setiap pribadi maupun keluarga di tengah-tengah jemaat-Mu GKI Cipinang Elok. Berkatilah mereka yang bergumul karena pekerjaan, mereka yang bergumul karena relasi yang tidak baik seorang dengan yang lain, mereka yang bergumul karena hubungan yang tidak baik juga dengan Tuhan, mereka yang bergumul karena pencarian teman hidup, penantian panjang kehadiran buah cinta kasih dalam pernikahan. Tuhan memberkati sehingga mereka pun boleh mendapatkan kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Dan pakailah setiap kami ya Bapa untuk menjadi sesama anggota jemaat yang saling menguatkan, menghibur, mendukung, menyokong untuk bertumbuh bersama-sama. Kami juga mau berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai. Berkatilah ya Tuhan pemerintahan yang baru, biarlah boleh membawa Indonesia menjadi lebih maju, lebih baik, lebih berperan dalam perdamaian di dunia ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pilkada serentak. Biarlah Tuhan juga memberkati baik yang
dalam demokrasi yang bersifat prosedural, tetapi juga demokrasi dalam hakikatnya, biarlah berjalan dengan sungguh dan kami boleh menggunakan hak pilih kami demi untuk kehidupan bersama di negeri ini dan orang-orang yang tepat saja yang Tuhan posisikan untuk menata kehidupan bersama di negeri kami. Kami juga berdoa bagi perdamaian di dunia ini. Kami berdoa bagi keamanan di Papua, perdamaian di jalur Gaza, di Rafah, serta seluruh situasi dunia yang ada dalam konflik dan peperangan. Biarlah kedamaian yang dari Tuhan boleh menjadi nyata bagi dunia ini. Kami juga berdoa untuk perayaan Natal yang nanti akan dijelang oleh banyak gereja. Biarlah damai Natal boleh menjadi damai kami, damai Natal boleh mewarnai dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan juga kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan kasih karunia-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan mengantar kita masuk ke dalam liturgi persembahan. Nat persembahan diambil dari Yakobus 1 ayat yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dalam tiap ibadah bersama jam 9 dan 5 sore, persembahan akan kita edarkan melalui kantong persembahan. Dan bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu saja. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja dan juga bisa melalui KRIS. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat juga dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian PKJ 148. Terima kasih ya Tuhanku.
Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan bait yang ketiga. Mari kita menyatukan hati kita dan bawa persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan bila pada pagi hari ini ya Tuhan, kami masih dapat berkumpul untuk beribadah dan menerima pesan firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, tolong mampukan kami untuk dapat terus bertumbuh, berakar dan berbuah, serta terus menjadi berkat bagi sekitar kami, terutama dalam keluarga kami. Kami juga bersyukur jika pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk dapat mengumpulkan persembahan. Sebagai rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan atas segala berkat, baik itu kesehatan maupun rezeki yang sudah Tuhan berikan pada kami. Kiranya Kau berkenan menguduskan dan menerima persembahan kami ini supaya dapat menjadi berkat untuk pekerjaan pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini akan digunakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita terus berakar di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam iman dan terus menghadirkan berkat Tuhan dalam kehidupan yang kita jalani. Kita memasuki pengutusan dari Tuhan. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan sedang, marilah kita melayani umatnya dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, menolong yatim dan orang yang resah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan sedang, marilah kita melayani umatnya dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menghadap kami kepada Tuhan, Jadilah saksi Kristus. syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera, jadilah berkat dimanapun saudara ditempatkan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.
Marilah kita kembali menyanyikan PKJ 185 bait yang ketiga. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu, mesti dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan sedang, dengan sedang, marilah kita melayani umatnya, dengan sedang, dengan sedang, berarti kita memuliakan namanya. Baktian hari ini telah selesai, umat dipersilahkan duduk dan mari kita bersatu teduh sejenak. Sebelum kita meninggalkan ruang gereja, kami ingin mengingatkan untuk kegiatan sepekan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.